Yang pertama di sini ada tingkat kunjungan pembeli, yang kedua di sini ada tambah jumlah pesanan baru, yang ketiga di sini ada tingkatkan loyalitas. Iklan kan, kayaknya udah running deh iklannya. Oh ya, udah running. Kita coba dulu lihat kata kuncinya udah spesifik. Oke, kita langsung saja cek di bagian Goes Tamu ya teman-teman. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan sharing lagi kepada teman-teman seputar Tokopedia. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini tuh ada 2 poin. Yang pertama, saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman tentang tampilan iklan promosi yang ada di Tokopedia. Nah, ini hasil riset saya, jadi teman-teman itu bisa mencari referensi lagi kalau misalkan saya salah. Terus yang kedua, di sini saya akan coba testing iklan. Apakah dengan tampilan iklan promosi terbaru tersebut, algoritma iklan itu akan berubah ataupun masih tetap saja ya? Kita akan coba dari mulai iklan kata kunci sampai iklan produk, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup saja itu untuk pembukanya. Kita akan langsung saja ke videonya, teman-teman ya. Nah, di sini tampilan iklannya itu seperti ini. Tampilan fitur iklan promosi yang terbaru itu seperti ini. Ada 3 tab, 1, 2, dan 3. Sebelum ke pembahasannya, saya ingin mengasih tahu kepada teman-teman kalau moderasi toko itu sekarang diupdate. Buat kalian yang sering membatalkan pesanan, sekarang hati-hati karena bakalan terkena moderasi ya. Jadi, usahakan jangan sampai telat untuk konfirmasi pesanan ya. Oke, itu untuk informasinya. Kita langsung aja ke videonya. Nah, di sini ada fitur yang pertama, ada 3 tab. Yang pertama di sini ada tingkat kunjungan pembeli, yang kedua di sini ada tambah jumlah pesanan baru, yang ketiga di sini ada tingkatkan loyalitas. Oke, di sini saya akan bahas dulu tentang tingkat kunjungan pembeli. Ingat, saya garis bawahi ataupun teman-teman bisa garis bawahi bahwa hasil riset saya ini itu belum tentu semuanya benar ya. Jadi teman-teman itu bisa langsung cari informasi lainnya. Oke, tingkat kunjungan pembeli. Nah, di sini saya to the point aja. Ini berbayar, teman-teman. Coba dilihat, broadcast berbayar, top ads berbayar, Facebook CPAS berbayar. Ini untuk khusus official store ya. Tapi yang kedua ini, presale dan rilisan spesial itu nggak berbayar. Cuman kalau misalkan trafficnya itu jelek ke toko kita, ya mungkin nggak berguna juga sih lah rilisan spesial ini. Kalau presale kita harus tunggu dulu dong waktu yang tepat untuk bisa mengikuti presale. Baik itu undangan ataupun ya langsung gitu teman-teman ya. Jadi itu semacam hoki ya teman-teman. Nah itu mungkin bakalan lama. Dan untuk bisa meningkatkan kunjungan pembeli itu mungkin ini 2, broadcast dan top ads ya. Nah, untuk ini teman-teman ya, untuk tingkatkan kunjungan pembeli, sebagai kesimpulannya bahwa di sini kita bisa mendatangkan traffic dengan ke 5 fitur ini ya. Kita anggap 4 fitur lah ya untuk power merchant, top ads, broadcast, presale, dan rilisan spesial. Silakan teman-teman pilih yang teman-teman suka yang mana, oke? Oke, yang kedua, di sini kita akan masuk ke bagian tab yang kedua, yaitu tambah jumlah pesanan baru. Saya pernah berpikir, ternyata iklan itu tidak bisa menghasilkan closingan, teman-teman ya. Yang bisa mendapatkan closingan itu dengan voucher. Ini hasil riset saya sendiri. Coba deh teman-teman lihat. Di sini aja dari pihak Tokopedia-nya itu udah disebut tambah jumlah pesanan baru dan direkomendasikan lagi. Berarti kita harus buat voucher semenarik mungkin agar buyer suka. Ada berapa banyak voucher yang bisa kita pakai ataupun promo yang bisa kita pakai. Yang pertama di sini ada bebas ongkir, voucher gratis ongkir, voucher cashback, yang terakhir di sini ada kupon follower baru. Nah, ini buat teman-teman nih ya. Pengen punya follower, pengen banyak follower, nah kita bisa buat kupon follower baru. Tapi sayangnya di sini kita dikasih durasinya itu 5 hari ya. Dan sifatnya juga cashback teman-teman ya. Jadi bisa disesuaikan. Nah, untuk fitur yang ketiga ini khusus untuk official store. Pun sebelum tampilan ini diupdate, toko member itu ada ya kalau nggak salah itu di power merchant. Nah, sekarang udah nggak ada teman-teman. Toko member sekarang udah dialihfungsikan kayaknya ya untuk khusus official store. Jadi sebagai kesimpulannya itu apa bang? Nah, sebagai kesimpulannya teman-teman itu buat dulu voucher yang menarik ya. Baik itu mengaktifkan bebas ongkir ataupun di double dengan voucher cashback. Ditambah kita dapatkan traffic ya menggunakan top ads ataupun menggunakan broadcast. Jadi kalau misalkan kita iklan tanpa ada voucher, ya buyer mana suka lah ya teman-teman, tahu lah ya buyer di Indonesia itu kayak gimana. Kalau misalkan ada promosi, ya itu langsung gercep ya, langsung gercep di checkout langsung beli ya, karena ada promosi teman-teman. Ya kalau misalkan nggak promosi, nggak butuh-butuh amat, ya mungkin nggak bakalan dibeli. Tapi kalau misalkan orangnya itu butuh banget produk teman-teman, itu nggak pakai promosi juga bakalan bisa langsung dibeli. Nah jadi di situ teman-teman itu harus mengetahui ya keadaan produk teman-teman itu di mata masyarakat ataupun di mata pembeli sekarang gimana, dibutuhkan atau nggak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan berarti teman-teman itu ada kesempatan, nggak pakai voucher juga mungkin bisa dapat penjualan ya. Tapi kalau misalkan nggak dibutuhkan, ya udah kita main voucher teman-teman, seperti itu ya. Oke, itu untuk bagian tab yang kedua.
Sekarang tab yang ketiga, di sini ada tingkatkan loyalitas. Nah, tingkatkan loyalitas ini bahasanya itu gimana ya teman-teman, gak bisa saya jelaskan karena kata loyalitas itu mungkin luas ya dan ada beda-beda penerjemah atau beda-beda jawaban. Tapi dari saya sendiri, tingkatkan loyalitas itu seperti follow up teman-teman. Gini maksudnya, ketika kita iklan produk, setelah iklan produk kita tambah voucher, terus ada buyer ngecek out produk kita, terus di situ si buyer itu gak jadi beli. Ada beberapa faktor mungkin ya, karena malas ke ATM ataupun malas transfer, terus belum punya duit, dan otomatis itu bakalan menjadi history di toko kita. Benar nggak teman-teman? Nah, di sini kita bisa follow up dengan dua fitur ini. Yang pertama untuk rilisan spesial, dan yang kedua di sini ada fitur broadcast di sini. Caranya kayak gimana bang follow up-nya? Kita bisa gunakan dulu fitur broadcast ataupun kita bisa buat dulu sebuah promo di rilisan spesial. Nah, buat teman-teman yang pengen dapat harga coret, bisa menggunakan fitur rilisan spesial. Bagaimana cara membuat harga coret? Bisa langsung klik link di bawah ya, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Nah, teman-teman buat dulu harga coret, misalkan ya, yang udah di check out ku si pembeli itu, yang udah di check out sama pembeli itu harganya itu misalkan itu 90.000 si barangnya itu. Terus teman-teman itu buat diskon, harganya itu jadi 80.000, ya otomatis si buyer bakalan yang tadinya nggak jadi ke ATM jadi langsung ke ATM dong. Produk yang dia inginkan ternyata lagi promo teman-teman ya. Nah, agar bisa sampai ke buyer, kita bisa menggunakan broadcast chat ini. Ya kalau percuma dong kita buat promo di rilisan spesial dan gak mungkin juga kan ya si buyer juga bisa standby di Tokopedia. Gak mungkin teman-teman. Dia bakalan masuk ke Tokopedia itu di jam-jam tertentu. Nah, kita bisa mengingatkannya itu dengan fitur broadcast ini. Nah, di sini ada bagian pembeli potensial dan ada follower toko. Nah, sesuaikan aja lah teman-teman ya. Misalkan selama 1 minggu ini ternyata ada banyak nih ya yang potensial. Mereka sudah masuk ke keranjang tapi nggak beli. Nah, kita bisa menggunakan fitur pembeli potensial ini. Tapi gimana bang? Di Tokopedia kan kita nggak tahu nih produk yang udah dimasukkan ke keranjang itu yang mana. Nah, teman-teman itu bisa pakai fitur wawasan produk di sini ya. Bisa kita cek nih, selama 1 minggu produk mana sih yang banyak dilihat. Misalkannya itu yang ini ya, yang 3. Nah, tinggal teman-teman itu promosikan aja produk yang ketiga ini terus langsung kasih ke si buyer yang udah ngecek out tapi nggak bayar ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk bagian fitur tingkatkan loyalitas. Jadi ini nyambung sebenarnya ya. Yang pertama kita iklan dulu, setelah si buyer masuk ke toko, mereka akan melihat produk kita, terus ngeklaim voucher, nggak jadi beli, kita tinggal follow up menggunakan kedua fitur ini, rilisan spesial dan broadcast. Beda lagi kalau misalkan teman-teman itu sudah official store ya, kita bisa menggunakan toko member ataupun Facebook CAPS. Oke, mungkin untuk pembahasan 3 fitur ini sudah cukup. Kita akan coba running tes iklan teman-teman ya. Di sini saya akan coba running tes iklan yang lagi promo menggunakan rilisan spesial. Produk baru, belum ada produk yang dilihat, belum ada penjualan. Kita akan coba tes apakah dengan iklan kata kunci produk kita akan muncul di atas di harga 1000 ke bawah ataupun 900 ke bawah lah ya. Terus kalau misalkan nggak bisa, apakah dengan iklan produk itu masih bisa ataupun enggak. Jadi kita langsung saja. Oke, kita akan langsung pergi ke bagian tingkatkan kunjungan, terus pergi ke top ads. Nah, di sini kita akan langsung saja buat iklan baru. Ini kita buat dulu promo teman-teman ya. Nah, di sini saya akan cari dulu produknya itu promo. Nah, di sini ya, ini adalah produk-produk yang saya buat di bagian rilisan spesial ya. Masih ada nggak ya? Kita coba cek dulu ya teman-teman. Kita coba cek dulu. Kodenya itu udah nggak ada ya. Kita coba cek bisa nggak ya versi mobile. Kayaknya nggak salah tuh bisa deh. Oh enggak teman-teman, harus versi desktop. Coba kita versi desktop dulu. Oh ini masih nih teman-teman ya, ini masih ada promo itu, masih ada harga coret. 13 jam lagi, oke, berarti masih bisa. Oke, kita akan langsung saja. Di sini kita akan pilih produk yang mana ya, yang ini kayaknya teman-teman ya. Mau kena Gracella, oke. Di sini untuk bagian biaya iklan, ini untuk iklan produknya ya. Kita aturnya itu berapa ya teman-teman ya? Kisaran 400 lah ya, naikkan 50 perak. Nah, di bagian tambahkan kata kunci, di sini kita harus sesuaikan dulu kata kuncinya. Gimana sih Bang cara menyesuaikan kata kunci? Kalau saya pribadi ya teman-teman, kalau iklan itu saya masuk dulu ke bagian Tokopedia seperti ini. Terus di sini targetkan dulu, bidik dulu lah ya kata kuncinya. Misalkan itu mau kena dewasa terbaru misalkan atau kayak gini. Terus saya lihat nih, di bagian tampilan depan ini ada gak sih produk yang sama gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya udah pakai kata kunci tersebut teman-teman ya. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan kata kunci yang lain. Di sini saya akan coba kata kunci yang mana ya, yang bisa masuk akal menurut saya. Mungkin saya akan coba mau kena rayon dulu karena bahannya rayon.
murah lah ya. Coba kayak gini, kita akan cek. Kita klik tambah teman-teman ya. Nah, di sini biaya rekomendasinya itu 600 perak. Ternyata mahal ya untuk biaya spesifik. Coba kita luas sama sih ya 600. Nah, peraturannya jangan pasang bid di atas 900 ke atas. Jadi kita akan coba pasang bid di angka 850 ya. Ini lumayan tinggi teman-teman ya. 850. Nah, di sini ya. Kita akan coba simpan. Terus di sini kita akan langsung coba iklankan. Bentar, saya lupa lagi nih kata kuncinya itu apa tadi? Mukena rayon murah. Oke, kita langsung iklankan. Nah, di sini sudah diiklankan, kayaknya udah running deh iklannya. Oh iya, udah running. Kita coba dulu lihat kata kuncinya udah spesifik. Oke, kita langsung saja cek di bagian Goes Tamu ya, teman-teman. Akan masuk dulu ke bagian Tokopedia. Terus di sini kita lihat dulu iklan saya. Nah, di sini akan coba cek mukena rayon murah. Nah, kita akan cek teman-teman, ada apa enggak produk yang saya iklankan dengan bid 850. Dan kita lihat ternyata di bagian tampilan atas itu nggak ada teman-teman ya, nggak ada. Coba kita bagian iklan yang kedua di sini. Ini bukan ya teman-teman, ini nggak ada. Coba lihat lagi ke bagian iklan yang ketiga ataupun yang terakhir biasanya ya. Iklan yang terakhir ada apa enggak? Coba kita lihat, nggak ada teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman itu jangan dulu berputus asa. Kita akan main di filter ya. Kalau misalkan di bagian halaman pertama kita nggak bisa bersaing, coba deh kita lihat di filter. Filternya itu yang pertama permacen, ya toko teman-teman permacen atau enggak. Kalau misalkan permacen, klik permacen. Terus selanjutnya teman-teman itu pakai fitur apa aja sih promosinya? Apakah cashback, apakah bebas ongkir ataupun yang lainnya ya? Silahkan dilihat. Di sini saya menggunakan fitur COD. Coba kita akan lihat COD ada apa enggak produk saya di sini. Ternyata di sini ada teman-teman ternyata. Di bagian halaman kedua. Ini mungkin sedikit spesifik ya, maksudnya itu kayak gini. Mungkin dari 100% orang yang mencari produk mukena itu nggak bakalan kepikiran untuk memfilter COD. Tapi kalau misalkan orang itu pengen nih, takutnya itu hati-hati lah ya, bayarnya itu hati-hati, mereka akan langsung coba lihat filter ini ya, di bagian filter ini. Jadi kayaknya untuk main filter ini untuk orang-orang udah paham tentang membeli produk. Nah, di sini dengan bid 850, produk saya itu bisa muncul di bagian halaman kedua. Ya, di bagian halaman kedua di sini teman-teman ya. Dengan 3 kata kunci. Nah, 1 kata kunci mukena, 2 kata kunci rayon, 3 kata kunci murah teman-teman ya. Bisa muncul di bagian di sini. Dan di sini saya bisa munculnya itu menggunakan bantuan fitur COD. Oke, mungkin teman-teman itu aja ya untuk bagian iklan kata kuncinya. Nah, kita akan coba nih iklan produknya kayak gimana teman-teman. Apakah bagus ataupun tidak ya. Oke, kita akan langsung saja. Di sini kita akan buat dulu iklan baru. Klik iklan. Nah, di sini kita akan buat iklan baru. Di sini kita akan coba lagi yang tadi ya, promo teman-teman. Kita akan coba yang ini nih, yang mau kena ranting ya, yang mau kena Raisa. Oke, biaya iklannya di sini kita akan coba di atas 700-an lah ya. Kita buat 700. Nah, di sini kita nggak pakai kata kunci, biarin aja seperti biasa. Tinggal iklankan. Iya lupa ininya. Promo kedua. Oh iya, tambahan lagi nih teman-teman. Tambahan lagi kalau misalkan ada kata kunci yang gak mau teman-teman pasang. Jadi semua ini misalkannya itu gak mau kata adem, tinggal pakai kata kunci negatif ya, biar gak kena biaya. Oke, kalau misalkan sudah, kita klik iklankan. Nah, kita tunggu. Di sini sudah jalan iklannya teman-teman ya. Dan kita akan coba. Nah, di sini kita akan refresh dulu. Mukena dewasa ranting teman-teman. Ada nggak sih produk saya di atas? Produk saya wah langsung otomatis di halaman pertama dengan bid iklan 700 ya. Jadi beda 150 perak ya dengan iklan kata kunci teman-teman. Terus kita akan coba menggunakan mukena dewasa Raisa. Kalau nggak salah Raisa sih ya. Ada apa nggak sih di sini? Wah ada teman-teman. Masih di halaman pertama tapi di urutan ketiga. Terus di sini kita akan coba menggunakan mukena dewasa rayon. Ada apa enggak teman-teman ya? Oh, di sini nggak ada nih untuk produk saya. Ternyata menggunakan mukena dewasa rayon itu nggak ada. Nah, di sini. Nah, terus di sini kita akan coba lagi mukena promo. Ada nggak apa enggak sih ya? Kita asal aja ya teman-teman. Wah, ada ternyata ya.
dua produk muncul di bagian teratas. Ini kenapa Bang bisa muncul? Yang ini karena iklan produknya saya aktifkan ya. Coba kalau misalkan yang aktifkan, ini nggak bakalan muncul teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja untuk videonya teman-teman ya. Silahkan teman-teman langsung tes iklan produk teman-teman. Baik itu menggunakan fitur irisan spesial ataupun bisa mengiklankan produk-produk yang sudah ada ulasannya. Oke, mungkin sekian teman-teman ya videonya. Semoga ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Selamat berjualan, semoga berjualannya itu berlimpah di bulan puasa. Dengan saya Adang, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.